Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello students. Welcome to wonderful English class. Today we will discuss about a narrative text. A narrative text for grade 9. In this narrative text, we will discuss first about the definition of the narrative text. Jadi kita pertama membahas tentang definisi dari teks naratif. In this screen, narrative text is a text that have a meaningful sequence of imaginative or factual past events which have conflict resolution. Jadi narrative text itu mempunyai sederetan dari kejadian lampau yang berarti dan itu bisa imajinatif atau bisa fakta. Dan sederetan kejadian tadi mempunyai konflik, kemudian juga ada resolusi. Then the second, we will discuss about the social function of a narrative text. That is first, to entertain the readers. Jadi fungsi sosial dari teks naratif yang pertama adalah menghibur pembaca. Jadi kalau if you have, when you are children, maybe your mom or your dad will tell you an interesting stories when you want to go to bed, ya. Jadi ketika mau tidur, mungkin ayah atau ibunya mau menceritakan sesuatu yang menarik atau folk tale, cerita rakyat, ya, itu the function is to entertain you. Jadi fungsinya adalah menghibur kamu supaya kamu cepat tidur. And then the second function is to give a moral value to the readers. Jadi yang kedua adalah memberi nilai moral pada pembaca. Dan biasanya moral value itu terletak pada di akhir cerita. Jadi di akhir cerita, resolution itu ada happy ending or sad ending. Jadi berakhiran bahagia atau sedih. And then the writer also can state about the moral value of the narrative text. Jadi penulis bisa mencantumkan nilai moral dari cerita yang sudah disampaikan. And then the last, we discuss about the generic structures of a narrative text. The generic structures of a narrative text is first about orientation. Orientation or beginning or introduction. This part consists of introduction, main characters, setting, and time. Jadi pada orientasi ini, kita memperkenalkan tentang karakter utama, kemudian settingnya, setting tempat, kemudian juga setting waktunya. And then the next about complication, mulai dimunculkan konflik, ya. The problem in the story develop, jadi mulai dikembangkan tentang masalahnya. And the next about resolution, jadi tentang pemecahan masalah, the problem is solved. And the last about reorientation or ending. And this part is the ending of the story, happy ending or sad ending. And we can state the moral value in this part. Jadi pada bagian ini menyatakan tentang akhir cerita. Bisa berakhir bahagia atau berakhir sedih. Kita juga bisa mencantumkan tentang nilai moral yang bisa kita petik dari cerita di atas. Okay, that's all. And then the last is about the example of a narrative text. This is about a fable, ya, cerita binatang, about a fox and a cat. And I'm sure that all of you have known about the story. Jadi saya yakin kalian sudah memahami tentang cerita naratif ini antara seekor rubah dan seekor kucing.
and then I make a resume, jangan membuat resume, ringkasan cerita saja. The fox is a boasting animal, jadi hewan yang sombong ya. The fox has hundred of tricks, jadi fox itu mempunyai beratus-ratus trik to get away from our mutual enemies, the dog. Jadi rubah itu mempunyai beratus-ratus tipuan untuk melarikan diri dari musuh bebuyutannya, yaitu anjing. Tetapi kucing hanya mempunyai satu cara saja untuk menghindari dari musuh bebuyutan. Manakah yang ini? Kemudian ada kejadian ini, they heard a barking of a pack dogs. Mereka mendengarkan segerombolan anjing dari kejauhan. Ya, sementara the fox masih memikirkan which trick is better to get away from their mutual enemies. Jadi rubah masih berpikir pilih yang mana. Nah, sementara kucing karena dia hanya punya satu, langsung dia melakukan salah satu triknya tadi. Nah, ini ada moral value. Kemudian maaf sebelumnya ya, the end of the story. Ini jadi akhirnya the fox itu fell upon, jadi they fell upon the fox and tore her pieces. Jadi anjing-anjing tadi menjatuhkan atau mengalahkan fox dan merobek-robeknya menjadi berkeping-keping ya. Jadi intinya sad ending pada the fox. Sementara the cat, karena dia pandai dan dia tidak sombong, dia hanya mempunyai satu trik dan dia bisa melakukan dengan baik. Dia menang ya. Di sini juga dicantumkan tentang moral value. A single plan that works is better than 100 doubtful plans. Rencana satu itu berjalan lebih baik daripada beratus-ratus rencana yang masih ragu, jadi masih fatigue, jadi masih belum jelas. Ya. Okay, that's all. Thank you for today, and I hope it will be beneficial for all of you. Saya harap ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.